Di fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Berikutnya ada cara membuat fungsi pada bahasa C. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Berikutnya, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Lalu untuk parameter bersifat opsional, boleh ada boleh tidak, tergantung dari fungsi yang dibuat. Jika fungsi itu membutuhkan input, maka kita harus membuat parameter. Tapi kalau tidak menerima input apapun, ya tidak perlu dibuat. Berikutnya, string. Operasi string selalu dijumpai dalam bahasa pemrograman. Saya akan bahas beberapa perintah dan fungsi string dalam bahasa C++. Fungsi manipulasi string C++. Fungsi strcat. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Fungsi strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Berikutnya ada array C++ 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Array adalah sebuah variabel yang menyimpan data lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Dengan pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa array dapat menyimpan banyak data. Data yang disimpan tersebut memiliki nilai yang disebut indeks. Array 1 dimensi menggunakan satu indeks dan indeks tersebut berfungsi sebagai jumlah karakter. Namun jika yang akan diinputkan berupa angka integer dan lain-lain, maka indeks tersebut digunakan untuk jumlah kolom. Berikutnya array 2 dimensi. Array 2 dimensi menggunakan dua indeks. Indeks yang pertama digunakan untuk jumlah baris dan indeks kedua digunakan untuk jumlah karakter. Cara array jumlah baris, jumlah karakter. Seperti itu contohnya. Berikutnya array 3 dimensi. Array 3 dimensi menggunakan 3 indeks. Yang pertama digunakan untuk jumlah baris, yang kedua digunakan untuk jumlah isinya, dan yang ketiga digunakan untuk jumlah karakter. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk mengenai materi berikut tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like guys.